Halo sob, ada 4 berita yang cukup mengejutkan nih. Pertama, apakah Quartararo dan kawan-kawan saat tes Valencia kemarin sengaja pelan memanfaatkan situasi agar pas tes di Sepang nanti sudah bisa membawa part-part baru upgrade-nya untuk bisa memaksimalkan motor barunya itu. Dan juga ada wacana menarik nih, bahwa di bawah Liberty Media untuk makin membuat balapan menarik, kualifikasi akan digelar 2 kali. Satu untuk sprint, satu lagi untuk kualifikasi balapan utama. Wah, bakalan makin banyak nih deg-degannya. Tapi, pembalap bakal kecapean gak ya? Dan juga ada Tech 3 yang oleh bos KTM sendiri dikatakan mungkin saja akan bergabung dengan Ducati. Wow, dan juga ada BCC yang diprediksikan akan menggantikan sosok Valentino Rossi nih di MotoGP. Bisakah? Dan kenapa ada statement itu? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Setelah berakhirnya uji coba resmi MotoGP 2026 di Valencia, publik dibuat penasaran oleh performa Yamaha. Meski membawa mesin V4 baru yang disebut-sebut sebagai simbol era kebangkitan mereka, hasil pengujian tampak tenang dan bahkan di bawah ekspektasi. Hasil yang bagi sebagian pengamat tampak mengecewakan. Namun, justru bisa menjadi bagian dari strategi tersembunyi Yamaha. Ada dugaan kuat bahwa Yamaha sengaja tidak tampil maksimal di Valencia. Bukan karena kekurangan kemampuan, melainkan demi memahami secara menyeluruh karakter dan kelemahan mesin V4 terbaru mereka. Bagi tim pabrikan besar seperti Yamaha, tes perdana bukanlah ajang pamer kecepatan, melainkan tahap pengumpulan data paling krusial. Dalam konteks ini, pelan bukan berarti gagal, melainkan cerdas dan terukur. Eric Desainnes, presiden Yamaha Motor Racing, bahkan menegaskan bahwa fokus tim bukan pada hasil waktu putaran, tetapi pada evaluasi teknis menyeluruh. Energi di dalam Yamaha sangat besar. Kami bertekad mengantar M1 dengan penuh gaya, ujarnya. Kalimat itu, jika dibaca lebih dalam, mencerminkan keyakinan bahwa fase transisi menuju V4 adalah proses yang harus dijalani dengan kesabaran dan ketelitian ekstrim. Selama 2 hari tes tambahan pasca Valencia, Yamaha memperluas eksperimen mereka. Keempat pembalap Fabio Quartararo, Miller, Rins, dan juga Toprak diberi kesempatan menguji motor dalam berbagai setelan aerodinamika, sasis, dan mapping mesin. Hasilnya, data melimpah dan diyakini akan menjadi dasar bagi pengembangan versi kedua mesin V4 yang akan diuji di Sepang pada akhir Januari. Menariknya, dalam tes itu justru Toprak Razgatlioglu yang mencuri perhatian. Hanya beberapa pekan setelah debutnya bersama Yamaha, dia mampu mencatatkan waktu tercepat kedua di antara seluruh pembalap Yamaha, mengisyaratkan potensi besar mesin baru ini. Namun, Yamaha tetap menahan diri untuk tidak menunjukkan taring mereka sepenuhnya. Indikasi lain datang dari fakta bahwa motor yang digunakan di Valencia masih merupakan prototipe tahap pertama dengan fokus penstabilan temperatur mesin dan karakter daya dorong keluar tikungan. Area yang selama ini menjadi kelemahan utama M1 versi inline 4. Yamaha tampak memilih untuk menderita lebih awal agar bisa menemukan semua titik lemah sebelum tes utama di Malaysia, di mana mereka berencana membawa versi evolusi dengan sistem pendingin, aerodinamika, dan distribusi berat yang telah diperbaharui. Strategi ini masuk akal jika kita melihat arah besar proyek Yamaha menuju 2027. Ketika regulasi baru akan mengubah wajah MotoGP, kapasitas mesin dipangkas menjadi 850 cc, aerodinamika dibatasi, dan keseimbangan antara kekuatan dan efisiensi menjadi kunci. Yamaha tampaknya tengah berupaya menguasai fondasi V4 mereka secepat mungkin agar bisa menghadapi era baru itu dengan sempurna. Di sisi lain, kemenangan tim junior pramak Blue Crew Yamaha di kategori Moto2 melalui Izan Guevara menunjukkan bahwa sistem pengembangan Yamaha secara keseluruhan mulai berjalan serempak. Kemenangan itu bukan hanya kebanggaan, tapi juga indikator bahwa filosofi teknis baru mereka mulai menunjukkan hasil. Kini, semua perhatian tertuju pada tes Sepang 29-31 Januari, yang akan menjadi ujian sesungguhnya. Disinilah Yamaha diyakini akan mengeluarkan seluruh performa potensial mesin V4 versi kedua mereka, dengan Fabio Quartararo dan Toprak Razgatlioglu sebagai ujung tombak.
Apakah performa pelan di Valencia hanyalah strategi Yamaha untuk menyiapkan kejutan besar di Malaysia? Banyak yang mempercayainya, karena jika sejarah mengajarkan sesuatu, Yamaha dikenal sebagai pabrikan yang lebih memilih diam di awal, lalu menghentak di akhir. Dan jika rencana ini berjalan seperti yang diharapkan, tes Sepang bisa menjadi titik awal kebangkitan Yamaha menuju kejayaan baru di MotoGP. Berita kedua, format akhir pekan MotoGP selama beberapa tahun terakhir relatif stagnan, terstandarisasi, dan efisien. Namun mulai kehilangan elemen kejutan yang dulu membuat tiap Grand Prix terasa istimewa. Kini, dengan hadirnya Liberty Media dan menjelang perubahan besar regulasi pada 2027, ide untuk menyegarkan format balapan mulai bermunculan. Salah satu gagasan paling menarik datang dari sosok berpengalaman, Davide Brivio. Brivio yang dikenal sebagai arsitek sukses Valentino Rossi di Yamaha dan otak di balik kebangkitan Suzuki bersama Juan Mir 2020, mengusulkan sebuah konsep sederhana namun revolusioner. 2 sesi kualifikasi terpisah, satu untuk sprint race dan satu untuk Grand Prix utama. Dalam wawancaranya bersama Crash.net, Brivio menilai bahwa format kualifikasi tunggal saat ini terlalu menentukan nasib seluruh akhir pekan dalam waktu yang sangat singkat. Saya akan memisahkan sesi kualifikasi, satu untuk sprint, satu untuk Grand Prix. Mungkin sulit secara logistik, tapi saya rasa ini penting, karena tidak seharusnya seluruh akhir pekan bergantung pada hasil Jumat sore. Usulan ini bukan tanpa alasan. Saat ini, posisi pembalap di Q2 ditentukan berdasarkan hasil latihan Jumat. Dalam kondisi lintasan yang cepat berubah, bahkan satu kecelakaan, satu bendera kuning di menit-menit akhir bisa menggagalkan peluang seorang pembalap untuk masuk ke Q2. Dan efeknya bisa berlangsung sepanjang akhir pekan. Artinya, performa yang buruk hanya dalam hitungan menit dapat menghancurkan potensi seluruh Grand Prix. Dengan 2 sesi kualifikasi terpisah, risiko tersebut bisa dikurangi. Pembalap punya kesempatan untuk menebus hasil sprint yang buruk dengan penampilan baik di kualifikasi utama, atau sebaliknya. Ini akan menciptakan ketidakpastian yang lebih tinggi, dan pada akhirnya, tontonan yang lebih menarik bagi para penggemar. Selain menambah dinamika, sistem ini juga meningkatkan aspek keadilan kompetisi. Sprint dan balapan utama seringkali berlangsung dengan kondisi lintasan yang berbeda, dari suhu hingga daya cengkraman ban, sehingga memisahkan kualifikasi dapat menghasilkan posisi start yang lebih baik, mencerminkan kemampuan aktual pembalap di masing-masing format. Brivio juga menilai dengan makin padatnya kalender MotoGP dan regulasi baru yang akan datang, ini adalah waktu yang tepat untuk meninjau ulang format balapan. Kita akan menghadapi perubahan besar dalam regulasi, dan kita harus memikirkan cara untuk membuat acara ini lebih menarik. Jika diterapkan, ide ini berpotensi mengubah wajah MotoGP. Akhir pekan yang lebih dinamis, adil dan penuh variasi hasil. Penonton akan mendapatkan lebih banyak drama, pembalap mendapatkan lebih banyak kesempatan, dan penyelenggara bisa menawarkan 2 momen klimaks dalam satu akhir pekan, kualifikasi sprint dan kualifikasi Grand Prix. Apakah ide ini akan diadopsi masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang jelas, dalam era baru MotoGP yang kian kompetitif dan penuh inovasi, usulan Davide Brivio bisa menjadi langkah cerdas untuk mengembalikan semangat tak terduga yang dulu menjadi jantung dari balap motor paling bergengsi di dunia. Berita ketiga, musim 2025 menandai kebangkitan sosok yang kini mulai disebut-sebut sebagai penerus spiritual Valentino Rossi. Marco Bezzecchi, pembalap asal Rimini itu tak hanya menunjukkan kecepatan luar biasa di lintasan, tapi juga memancarkan pesona spontanitas dan semangat yang membuat penggemar MotoGP teringat pada masa-masa keemasan The Doctor. Karir Bezzecchi sejatinya seperti roller coaster, penuh gejolak namun selalu memikat. Setelah musim brilian di 2023 bersama Ducati VR46 dengan 3 kemenangan besar, dia mengalami kejatuhan tajam pada 2024 dan bahkan dicap sebagai kekecewaan tahun ini. Banyak yang meragukan keputusan pindah ke Aprilia, apalagi setelah Fabio Quartararo menolak tawaran tim tersebut. Namun, justru di titik terendah itu, karakter sejati Bezzecchi muncul. Keras kepala, pantang menyerah, dan percaya pada instingnya sendiri. Ciri khas yang dulu melekat pada Rossi. Awal musim 2025 berjalan berat. 6 seri pertama menjadi masa adaptasi dan eksperimen yang melelahkan. Namun, segalanya berubah di Silverstone, ketika Bezzecchi memanfaatkan momen sial Quartararo dan meraih kemenangan tak terduga. Sejak saat itu, grafik performanya menanjak tajam. Dia tampil berani, cepat, dan cerdas. Meski beberapa kecelakaan dan penalti sempat menggagalkan peluang besar di Jerman, Indonesia, dan Australia, tanpa insiden-insiden itu, Bezzecchi bisa saja menjadi ancaman serius di perebutan gelar juara dunia. Performa luar biasa juga terlihat di kemampuannya dalam sesi kualifikasi.
Pole positionnya di Austria yang diraih setelah harus melewati Q1 menjadi bukti bahwa mental baja dan determinasi khas pembalap hebat dimiliki oleh Bezzecchi. Dia bangkit dari tekanan seperti ponik yang baru muncul dari abu, metafora yang seolah menggambarkan jiwanya yang tak bisa dipatahkan. Namun yang membuat Bezzecchi begitu istimewa bukan hanya kecepatan, melainkan kepribadiannya. Di pedok yang semakin serius dan steril, Bezzecchi menghadirkan kembali warna kehangatan yang dulu dihidupkan Rossi. Dia tampil jujur, santai, penuh tawa dan apa adanya. Dia berbicara dengan hati, berinteraksi dengan para penggemar tanpa jarak, dan menikmati setiap momen di lintasan. Aura itulah yang membuat publik mulai menyebutnya sebagai The New Doctor. Seperti Rossi di masa mudanya, Bezzecchi tidak hanya membalap, dia menghibur. Dia tahu bagaimana menghidupkan suasana pedok, menularkan energi positif ke dalam tim, dan memotivasi semua orang di sekitarnya. Bahkan Massimo Rivola, bos Aprilia, dikabarkan semakin percaya bahwa masa depan pabrikan Italia itu ada di tangan Bezzecchi. Apalagi setelah absennya Jorge Martin yang membuat Bezzecchi menjadi pembalap utama tim. Peran yang dia isi dengan antusiasme dan kepemimpinan alami. Di luar lintasan, Bezzecchi juga memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara karisma Italia, humor spontan, dan kejujuran emosional yang membuatnya dicintai. Dia seperti Rossi dalam versi baru, lebih muda, lebih liar, tapi dengan semangat yang membara. Kini, setelah membungkam para pengkritik dan menegaskan dirinya sebagai ikon baru MotoGP, Bezzecchi berdiri di ambang babak besar dalam karirnya. Dia bukan hanya pembalap yang cepat, dia adalah sosok yang menyalakan kembali semangat dan kegembiraan balap motor Italia yang sempat meredup sejak Rossi pensiun. Jika Rossi adalah legenda yang menciptakan warisan, maka Marco Bezzecchi adalah bab berikutnya dalam kisah itu. Dalam bakat, kepribadian dan semangat kompetitif seolah diturunkan langsung dari gurunya. Dunia MotoGP kini punya alasan baru untuk tersenyum karena The Doctor mungkin sudah pergi, tapi semangatnya kini hidup kembali dalam diri Marco Bezzecchi. Berita keempat yang tak kalah mengejutkan, gelombang besar tengah mengguncang dunia MotoGP. Tim legendaris Tech3 yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari proyek KTM, kini berada di ambang transformasi besar setelah resmi diakuisisi oleh konsorsium investor yang dipimpin oleh Gunther Steiner, mantan direktur tim Haas F1. Langkah ini bukan sekedar penggantian kepemilikan, melainkan sinyal perubahan arah yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan grid di MotoGP. Pete Bearer, direktur motor KTM, menjadi sosok pertama yang berbicara terbuka soal implikasi langkah mengejutkan ini. Dalam wawancara dengan Speedweek, Bearer menegaskan bahwa era baru Tech3 akan berbeda secara fundamental dari sebelumnya. Tech3 sekarang berada di bawah bimbingan para profesional keuangan sejati yang bersemangat untuk mengangkat MotoGP ke level yang lebih tinggi. Ini bukan hanya kabar baik bagi olahraga ini, tapi juga menandakan perubahan besar dalam cara tim balap beroperasi. Namun di balik nada positif itu, Bearer secara halus mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kemungkinan Tech3 tidak lagi bersama KTM, bahkan beralih ke Ducati. Dia menyebut bahwa kepemilikan baru akan membawa otonomi penuh bagi tim untuk menentukan arah teknis dalam komersialnya. Sebagai pemilik baru, mereka akan memiliki kebebasan memilih pembalap dan staf mereka sendiri, dan itu hal yang sepenuhnya logis. Pernyataan itu seolah membuka pintu bagi skenario paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Tech3 menjadi tim satelit baru Ducati, menggantikan atau melengkapi struktur existing mereka. Langkah ini akan mengubah peta aliansi pabrikan di MotoGP secara drastis. Ducati bisa saja menambah satu tim lagi independen yang kuat. Sementara KTM harus menata ulang program satelitnya yang selama ini bertumpu pada Tech3. Bearer juga tidak menutupi bahwa alasan finansial menjadi salah satu pemicu utama perubahan besar ini. Kita harus mengakui, situasi sekarang sangat mahal bagi kami, ucapnya belak-belakan. Dia menekankan bahwa ke depan KTM ingin fokus pada tim pabrikan dan tetap menawarkan motor kepada klien dengan harga standar, tanpa ketergantungan penuh. Kami sepakat dengan pabrikan lain bahwa dukungan pabrik adalah nilai tambah. Namun tim independen juga harus bertanggung jawab atas hasil mereka sendiri. Pernyataan ini dibaca banyak pihak sebagai tanda bahwa hubungan KTM Tech3 perlahan merenggang. Dan KTM siap jika Tech3 memilih jalan yang berbeda. Dalam konteks ini, Ducati muncul sebagai kandidat ideal. Mereka memiliki struktur yang lebih matang, mesin kompetitif, dan kemampuan finansial untuk mendukung tim baru tanpa mengganggu keseimbangan skuad utama. Jika benar Tech3 berpindah ke Ducati, maka ini akan menjadi perubahan struktur yang besar dalam MotoGP sejak era modern dimulai. KTM akan kehilangan tim satelit berpengalaman, sementara Ducati memperluas pengaruhnya di grid, memperkuat reputasinya sebagai kekuatan dominan di era V4. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya Tech3. Apakah mereka akan tetap setia pada Orange KTM atau memilih jalan baru bersama merah Ducati? Satu hal yang pasti, seperti yang dikatakan Pete Bearer, MotoGP sedang berubah dan tim-tim harus berevolusi untuk bertahan.